Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kisah Channel. Pada kesempatan ini kisah akan membahas kisah Islami, yaitu tentang waliullah wanita sekaligus guru Imam Asy-Syafi'i, Sayyidah Nafisah. Nama lengkapnya Nafisah binti Al-Hasan Al-Anwar bin Zaid Al-Ablaj bin Al-Hasna bin Ali bin Abu Thalib. Sayyidina Nafisah lahir di Mekah pada pertengahan Rabiul Awal 145 Hijriah. Saat usianya 5 tahun, ia dibawa oleh orang tuanya ke Madinah karena ayahnya diangkat menjadi gubernur oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Selama di Madinah, ia melewati hari-harinya dengan berziarah ke makam Rasulullah. Sayyidina Nafisah seringkali berada di Raudah. Di sana ia sering berzikir, berdoa dan menangis. Di Madinah juga ia bertemu dan mengaji kepada beberapa perempuan ulama, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in, sampai menguasai berbagai ilmu seperti Al-Quran, fikih, tafsir dan hadis. Hingga ia dijuluki Nafisah al-Ilmu, atau perempuan yang luas ilmunya. Saking cerdasnya, sampai suatu ketika julukan itu ditambahkan menjadi Nafisah al-Ilmu wa Karimah ad-Darin, atau perempuan ulama dan perempuan mulia di dunia dan akhirat. Ia juga sering disebut sebagai Abidah Syahidah, atau orang yang tekun menjalani ritual ibadah dan asketis. Sebagian orang menyebutnya wali perempuan dengan sejumlah keramat. Menariknya, setiap tahun selama 30 tahun konon ia berkunjung ke Mekah untuk melaksanakan haji. Hal tersebut ditempuh dengan berjalan kaki sambil berpuasa dan sholat malam. Saat di Masjidil Haram ia bermunajat, "Wahai Tuhanku, wahai pemimpinku, wahai majikanku, anugerahilah aku kenikmatan dan kegembiraan dengan ridhomu kepadaku. Mohon jangan jadikan alasan yang membuatku tak bisa memandangmu." Kesaksian tentang ibadah Sayyidina Nafisah disampaikan oleh Zainab, keponakannya, bahwa selama 40 tahun ia tidak pernah melihatnya tidur malam, tidak juga melihatnya makan di siang hari kecuali 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Suatu ketika Zainab bertanya kepadanya, "Apakah bibi tidak menyayangi badanmu sendiri?" Ia menjawab, "Bagaimana aku menyayangi diriku, sedangkan di depanku ada bahaya yang menghalangiku masuk, kecuali orang-orang yang beruntung." Selain itu, Zainab juga mengatakan bahwa Sayyidina Nafisah hafal Al-Quran dan menafsirkannya, bahkan saat membaca Al-Quran sampai menangis. Dalam sejarah diceritakan saat menuju Mesir, Sayyidina Nafisah menjadi sangat terkenal, tidak hanya di daerah Hijaz seperti Mekah dan Madinah, melainkan juga di Mesir dan Timur Tengah. Saat di Mekah dan Madinah, para jamaah haji begitu terkesan dengan pengetahuannya yang luas dan kepribadiannya yang indah. Saat di Mesir ada cerita menarik mengenai pertemuan dan pertemanan Imam Asy-Syafi'i dengan Sayyidina Nafisah. Imam Syafi'i sudah lama mendengar nama besar dan ketokohan perempuan ulama Sayyidina Nafisah, dan setiap harinya banyak ulama yang datang ke rumahnya untuk mendengarkan pengajiannya. Sesudah Sayyidina Nafisah tinggal di Mesir selama 5 tahun, Imam Syafi'i datang mengunjunginya. Sayyidina Nafisah senang menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan kehangatan. Perjumpaan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan yang sering. Di antara keduanya saling mengagumi intelektualitas yang dimilikinya. Saat Imam Asy-Syafi'i mengajar di Masjid Fustat, ia mampir ke rumah Sayyidina Nafisah. Demikian juga sebaliknya. Konon dikabarkan bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang paling sering bersamanya dan mengaji kepadanya serta sebagai tokoh besar dalam fikih. Mereka saling menghargai. Saat bulan Ramadan, Imam Asy-Syafi'i seringkali sholat tarawih bersama Sayyidina Nafisah di masjidnya. Apabila Imam Asy-Syafi'i sakit, ia meminta Sayyidina Nafisah mendoakan kesembuhannya. Saat mendoakan, ia mengatakan, "Mata ahyaullah bi anazar illa wajhi al-karim." Semoga Allah memberinya kegembiraan ketika berjumpa dengannya. Mendengar ucapan tersebut, Imam Asy-Syafi'i paham bahwa ajalnya sudah akan tiba. Ia berwasiat kepada Al-Buaiti, murid utamanya, agar Sayyidina Nafisah mensolati jenazahnya kelak saat wafat, dan meminta jenazahnya dibawa ke rumah untuk disolatkan.